Apakah ada kemungkinan ada orang baru yang datang di sepanjang 2021 nanti? Aku lihat ada. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali ke sini, perkenalkan, namaku Weni. Seperti judulnya, kali ini aku akan reading prediksi cinta untuk teman-teman berzodiak Aries di tahun 2021, baik untuk Aries single dan Aries couple. Tanpa berlama-lama lagi, ayo masuk ke readingnya. Hai Aries single, kita akan lihat bagaimana perjalanan cintamu di tahun 2021. Nanti aku akan kasih juga pesan semesta buat kamu. Jadi tonton terus sampai habis. Buat yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu dan follow Instagramku di Jurnal Infinity. Oke? Kita akan masuk ke readingnya. Ada The Devil, Seven of Cups, Three of Cups, The Magician, Ten of Cups, The Fool, Queen of Pentacles, Page of Pentacles, Knight of Cups, dan Six of Swords. Oke, buat teman-teman Aries single, di sini yang bisa aku lihat ya, di tahun 2021 nanti masih banyak dari kamu yang masih terikat dengan masa lalunya. Di sini masih banyak yang masih mengikat hatinya dengan mantan, masih mengikat kenangan-kenangan sama mantan kayak gitu. Dan hal ini yang membuat kamu jadi susah untuk menerima orang baru atau cinta yang datang di hidup kamu saat ini. Kalau misalnya kamu tahu ada orang yang tertarik dengan kamu, kelihatan banget naksir sama kamu, kamunya masih aduh gimana ya, masih melekatkan hatimu ke yang lalu kayak gitu. Dan kalau The Devil di sini kadang juga ada teman-teman di sini yang masih menyimpan luka atau trauma, nggak hanya mengenai kisah cinta kamu yang lalu, bisa juga mengenai bagaimana kamu melihat perjalanan cinta orang lain, seringnya orang tua kayak gitu. Mungkin di sini ada teman-teman yang dulu sering melihat orang tuanya berantem, atau mungkin ada orang tuanya yang pisah, sehingga sakit dan luka di masa lalu tersebut, di masa kecil atau masa remaja kamu ini terbawa-bawa sampai sekarang, sehingga kamu masih sulit membuka hati untuk hal-hal yang berbau dengan cinta. Itu yang bisa aku katakan. Walaupun di sini aku lihat banyak dari teman-teman yang sebetulnya sudah mulai percaya diri atau berani untuk menerima kehadiran orang baru atau memulai sebuah kisah cinta yang baru. Yang harus dijadikan PR atau tugas teman-teman ke depannya adalah coba dilepas rasa atau keterikatan dengan mantan, atau sembuhkan dulu, healing dulu hati kamu dari hal-hal yang masih berhubungan dengan trauma kamu di hal-hal sebelumnya, seperti yang kujelaskan tadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu udah bisa membebaskan diri dari jeratan trauma dan kemelekatan kamu yang masih bergantung dengan mantan yang kamu harapkan balik lagi, atau masih membanding-bandingkan mantan kamu dengan orang yang baru datang, kamu jadi susah jalannya untuk membuka hati kamu ke orang yang baru kayak gitu sih yang bisa aku katakan. Seven of Cups, banyak dari teman-teman di sini yang sudah sebenarnya ingin mengharapkan hadirnya orang baru, menghayalkan gimana ya rasanya kalau misalnya aku nanti jatuh cinta lagi, kalau misalnya aku nanti pacaran lagi, atau bahkan mungkin menikah kayak gitu. Banyak di sini harapan teman-teman yang berhubungan dengan cinta, dan juga teman-teman mengejar hal lain di sini. Sebagian keuangan, sebagian ingin lebih lagi, misalnya di sini udah mulai berpikir beli ini itu, perhiasan, rumah, investasi dan sebagainya, sehingga rasa ingin membuat sebuah hubungan itu kadang sedikit terlupakan karena kesibukan teman-teman ini, hayalan atau impian mengenai hal-hal yang kusebutkan tadi kayak gitu. Dan banyak juga di sini teman-teman Queen of Pentacles ya, nyaman dengan kondisinya di sini. Queen of Pentacles ini nyaman dengan kesendiriannya. Aku masih menikmati nih waktu-waktu momen jomblonya aku kayak gitu, yang bisa aku lihat di sini. Walaupun sebagian juga sudah mulai aduh kapannya aku punya pacar kayak gitu, tapi sebagian lagi aku lihat menikmati tahun 2021 ini dengan kerjaannya, dengan kuliahnya, dengan bisnisnya kayak gitu, enjoy menikmati hidupnya. Itu sih yang bisa aku katakan, lagi menata kestabilan terutama di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, pendidikan juga bisa. Intinya lagi sangat merawat diri, sedang ingin menikmati momen bareng teman-teman, bareng keluarga kayak gitu. Kalau ada cinta yang datang, ayo
bisa kita mulai, tapi juga nggak terlalu memaksakan diri untuk hal-hal yang berhubungan dengan cinta sih, yang bisa aku katakan kayak gitu. Lalu, apakah ada kemungkinan ada orang baru yang datang di sepanjang 2021 nanti? Aku lihat ada. Sangat mungkin di sini dari lingkungan atau dari circle pertemanan kamu. Mungkin dia ini teman lama kamu, atau mungkin sekarang teman kantor, teman kuliah kamu, bisa yang tiba-tiba naksir kamu, ngajak jadian, kayak gitu bisa. Atau di sini orang ini bisa datang dari dikenalkan oleh teman kamu. Aku punya kakak cowok nih, atau aku punya adik cewek nih, kayaknya suka sama kamu, mau nggak aku kenalin, kayak gitu bisa. Atau dari keluarga yang berusaha ngenalin kamu dengan seseorang juga bisa, kayak gitu sih intinya di sini. Dan bisa juga di sini mengartikan sebagian memang lagi happy sih di pertemanan, lagi seneng-senengnya memperluas relasi, pergaulan, lagi happy lah sama teman-teman kamu kayak gitu. Jadi kadang rasa ketidaknyamanan atau rasa sepi sebagai jomblo itu bisa terobati karena kamu punya banyak teman yang mendukung kamu juga, yang happy sama kamu kayak gitu. Dan apakah orangnya ada? Aku lihat di sini masih muda ya, karena teman-teman yang datang ke videoku kebanyakan juga usianya memang masih muda. Sangat mungkin orangnya masih muda, dan sangat mungkin juga saat ini sedang mengejar hal-hal yang berbau keuangan juga. Jadi di sini sangat mungkin kalau sebagian dari teman-teman kamu yang mengenalkan dengan orang baru ini, atau dia datang dari kantor yang sama dengan kamu, tempat kuliah yang sama dengan kamu, kayak gitu juga bisa. Yang kulihat kayak gitu. Lalu apakah kemungkinan lainnya ada di sini? Yang aku lihat memang di sepanjang 2021 teman-teman banyak yang lebih membuka diri untuk mengembangkan dirinya. Dalam artian mencoba hal-hal baru, mencoba bisnis baru, atau mungkin di sini happy dengan pekerjaannya, sebagian berniat untuk promosi jabatan dan sebagainya, kayak gitu yang bisa aku katakan. Intinya sih di sini lebih banyak yang ada yang enjoy dengan hidupnya, jadi merasa baik-baik aja di tahun 2021 meskipun katakanlah masih jomblo, masih single, masih belum nantilah perkara cinta kayak gitu. Yang aku lihat di sini sih kedepannya kamu akan mengiyakan ajakan seseorang untuk berhubungan cinta atau asmara gitu, ataupun di sini teman-teman memutuskan ya udahlah aku single aja di 2021, nggak apa-apa kok. Iya dan tidaknya tetap bahagia dua-duanya. Yang aku katakan kayak gitu, karena Ten of Cups ini adalah bisa aku katakan puncak rasa bahagia, kenyamanan seseorang dengan hidupnya, happy dengan apapun kondisi kamu. Perkara nanti kamu tetap akan single di sepanjang 2021, kamu akan tetap happy. Apakah kamu akan bertemu seseorang dan menjalin hubungan baru, menjadi couple, kamu juga tetap happy. Intinya kayak gitu buat teman-teman Aries di sini yang aku katakan. Dan ya, sebetulnya ada banyak peluang bertemu dengan orang baru yang aku lihat di sini. Sebagian teman-teman di sini ada yang naksir dengan seseorang dan berusaha untuk maju, untuk berani menyatakan cintanya, aku suka sama kamu, kayak gitu. Dan sebagian yang lain nanti akan aku lihat kedatangan orang yang akan nembak, atau kelihatan banget lah kalau dia ini suka sama kamu, yang akan memberikan rasa nyaman, jadi teman curhat yang enak, jadi orang yang bisa kamu curhatin, yang mendengarkan cerita-cerita kamu, yang membuat kamu sangat nyaman intinya. Karena Knight of Cup ini adalah pejuang yang paling ngerti soal perasaan kayak gitu, yang bisa membuat kamu nyaman. Cuma Knight of Cups ini juga pejuang yang bisa aku katakan nggak frontal gitu loh, memperlihatkan sukanya, nggak yang tiba-tiba ngasih kamu hadiah, ngasih kamu bunga, posting foto kamu berdua dengan dia di sosial media, nggak yang sefrontal itu, tapi pelan-pelan jalannya. Hanya saja dia akan membuat kamu nyaman kayak gitu. Jadi kalau kamu berharap dia menunjukkan perjuangannya dengan pamer ke sana sini, enggak sih, yang bisa aku katakan dia lebih bermain aman, dalam artian lebih ingin membuat kamu nyaman dibandingkan harus memamerkan perjuangan dia ke semua orang, kayak gitu sih yang bisa aku katakan. Lalu ada Six of Swords di sini. Ada sebagian teman-teman di sini, kalaupun nanti kamu jadian sama dia, ada kemungkinannya pisah kota atau akan menjalani hubungan LDR. Tapi ini nggak semua ya, karena ini general reading buat semua Aries. Jadi sebagian di sini ada yang terpaksa harus LDR kayak gitu. Dan ini akan menjadi pertimbangan kamu juga untuk menerima cintanya. Apakah kamu akan baik-baik saja dengan LDR, atau kamu ngerasa aduh kayaknya aku belum siap kalau LDR kayak gitu. Ada sebagian juga yang merasa oke, aku siap menjalani LDR kayak gitu. Jadi ya aku lihat ada peluangnya di sini. Apakah kamu akan tetap dengan sisi aku akan sendiri aja, nggak apa-apa, kamu endingnya tetap happy, dan kalaupun kamu akan bersama dengan seseorang, kamu pun akan happy kayak gitu. Tantangannya sih itu tadi, harus melepas dari
jeratan masa lalu, baik kemelekatan dengan mantan atau trauma-trauma kamu di hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta, baik kisah cintamu atau kisah cinta orang tua kamu, saudara kamu, teman-teman kamu, kayak gitu sih intinya. Jadi intinya buat Aries di sini kalian akan baik-baik saja di sepanjang 2021 ya. Itu yang aku baca energinya. Lalu aku akan masuk ke pesan semesta buat teman-teman Aries single. Simple act of kindness, ask for help, demonstrate love. Oke, kalau di sini yang bisa kulihat, kalau memang nanti teman-teman akan bertemu memang dengan seseorang, nggak ada salahnya kok kamu lebih care atau lebih peduli dengan dia, kayak gitu. Jadi kalau emang kamunya suka, tunjukkan rasa sukamu. Nggak perlu yang sampai sefrontal itu, tapi setidaknya jadi teman ngobrol buat dia, atau sekali-sekali nemenin dia nonton atau jalan-jalan kemana, kayak gitu juga bisa. Jadi di sini perhatian-perhatian yang kecil tapi menjadi sebuah perhatian bahwa kamu tuh peduli dengan dia, bahwa kamu tuh cinta dengan dia, intinya kayak gitu. Tapi kalaupun di sini buat teman-teman yang ngerasa, aduh aku masih nyaman sendiri, kamu masih nyaman jadi single dan jomblo, ya udah, kamu di sini berbaik hatilah ke diri kamu sendiri. Intinya tetap rawat diri kamu, tetap kemana-mana ya, tetap tampil rapi lah. Kalau kamu di sini cewek ya, dandan dikit-dikit atau wangi lah, minimal wangi, bersih dan enak dilihat kayak gitu. Buat cowok-cowok juga perhatikan penampilan ya, rapilah intinya, nggak bau badan gitu ya, rajin-rajin mandi kayak gitu sih intinya. Jadi kalau misalnya badan kamu terawat, wangi, segar gitu kan, ngelihatnya juga enak. Intinya sih kayak gitu, berbaik hatilah ke diri kamu dan orang-orang di sekitar kamu intinya. Lalu ask for help, kalau ini bisa aku katakan sangat mungkin berhubungan dengan yang ini ya, keinginan teman-teman untuk memulai sesuatu yang baru tapi masih ada sesuatu yang menghalangi. Kalau di sini teman-teman emang butuh bantuan, kamu butuh curhat ke seseorang, ke sahabat kamu mengenai rasa luka di hati kamu, trauma kamu mengenai masa lalu kamu, ceritakan aja, curhat aja, nggak apa-apa. Atau kalau misalnya di sini teman-teman ngerasa, aku sering banget bilang ini di readingku ya, kalau teman-teman butuh bantuan profesional untuk mengobati traumanya yang ada di alam bawah sadar teman-teman, minta bantuan profesional, psikolog atau psikiater atau terapis yang bisa membantu proses penyembuhan di dalam hatinya teman-teman kayak gitu. Karena nggak masalah kok, dalam artian gini, bukan berarti kamu ke psikolog atau psikiater terus kamu gila, kamu bermasalah dengan mental, enggak. Tapi di sini membantu proses penyembuhan kamu, karena kalau hati kamu masih terjerat di hal-hal yang berhubungan dengan trauma, biasanya akan susah buat kamu membuka hati atau membuat hati kamu terbuka untuk hal-hal yang berhubungan dengan cinta, relasi dengan calon pasangan kamu. Jadi kamu ringankan dan sembuhkan hati kamu dulu supaya nanti kedepannya jalan kamu lebih enak kayak gitu ya. Lalu di sini demonstrate love. Jadi di sini intinya sih kamu diminta untuk melihat mana-mana yang penting di hidup kamu di sepanjang 2021. Kalau memang kamu ngerasa aku masih nyaman dengan kejombloanku, aku masih nyaman sendirian, aku masih harus mencapai impian-impianku dan aku lebih nyaman kalau sendiri dulu, ya udah nggak apa-apa, nggak perlu memaksakan diri. Aduh kok kayaknya aku sebagai jomblo atau single aku sedih banget ya ngelihat diriku sendiri, ngelihat teman-temanku udah berpasangan, udah menikah bahkan. Ya jangan memaksakan diri kamu untuk masuk ke sebuah hubungan karena terpaksa, karena kasihan di kamunya, kasihan di dianya juga. Jadi kalau kamu ngerasa masih nyaman sendiri, ya udah sendiri dulu aja, nggak apa-apa. Nggak perlu menanggapi omongan semua orang yang meminta kamu untuk segera menikah atau punya pasangan kayak gitu, karena sesuatu yang dipaksakan itu biasanya endingnya nggak akan bagus. Jadi kamu yang paling ngerti kondisi kamu dan situasi kamu. Kalaupun kamu memutuskan untuk ya udahlah single dulu, ya udah, capai mimpi-mimpi kamu dan berbahagialah di sana. Itu sih intinya. Oke, buat teman-teman Aries single, itu readingku buat kamu di 2021. Semoga ini resonate, dan kalau iya kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe juga di channel ini. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi di readingku selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman Aries couple, kita akan lihat bareng-bareng bagaimana perjalanan cintamu di 2021. Nanti aku akan kasih juga pesan semesta buat kamu, jadi pastikan tonton terus sampai habis. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu. Boleh juga follow Instagram aku di Journal Infinity. Oke? Kita akan lihat bareng-bareng ya.
Ten of Pentacles, Ace of Swords, Queen of Wands, King of Pentacles, Four of Pentacles, Five of Pentacles, Seven of Swords, the Hanged Unicorn, Two of Wands, Eight of Cups. Oke. Oke, buat teman-teman Aries yang sudah berpasangan, di sini aku lihat di 2021 ini ada banyak teman-teman di sini yang merasa sangat-sangat bahagia dengan kondisi cintanya. Ada banyak yang bisa termotivasi, semakin termotivasi untuk membuat karirnya semakin maju, bisnisnya semakin maju, dan di sini karena ada Ten of Pentacles, jadi kestabilan. Akan mendapatkan kestabilan di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Karena ini berhubungan dengan cinta, sangat mungkin pasangan kamu ini akan memberikan dukungan buat kamu di sepanjang 2021 nanti, yang akan membuat kamu makin giat berusaha, bekerja, dan sebagainya. Nggak ngerasa capek untuk kerja. Karena di sini banyak yang aku lihat punya mimpi yang sama untuk sama-sama stabil di keuangan, sehingga saling mendukung di karir atau bisnis masing-masing, atau di perkuliahan juga bisa. Itu yang bisa aku lihat. Hanya saja yang menjadi tantangan di 2021 nanti adalah beberapa pengeluaran tak terduga di sini yang berhubungan dengan kisah cinta kamu dan dia. Jadi di sini warningnya hati-hati kalau misalnya ada orang yang datang menawarkan investasi atau apapun yang berhubungan dengan keuangan. Karena Five of Pentacles ini seringkali menandakan akan ada pengeluaran tak terduga yang jumlahnya cukup banyak, kayak gitu. Jadi di sini ya waspada aja kalau memang terjadi, dan sangat mungkin juga di sini ada beberapa hal yang berhubungan dengan kesehatan ya, hati-hati antara kamu dan dia. Jadi saling-salinglah mengingatkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Secapek-capeknya kerja, ingat untuk istirahat, makan teratur. Kalau udah waktunya tanggal merah ya libur, jangan malah ngurusin di kerjaan kantor. Intinya kayak gitu. Jadi di sini entah kamu entah pasangan kamu sering-seringlah mengingatkan perkara kesehatan. Kayak gitu ya. Lalu di sini ada Ace of Swords bergandengan dengan Seven of Swords. Di sini aku lihat banyak teman-teman yang baru saja memulai kisah cinta di 2021. Jadi akan ada banyak pasangan baru dari teman-teman Aries di sini yang mulai merasakan, oh kayak gini rasanya jatuh cinta lagi, oh kayak gini rasanya berjuang lagi untuk kisah cinta, kayak gitu yang bisa aku lihat. Dan lagi sangat menikmati sih momennya di 2021 ini, yang bisa aku katakan. Hanya saja sebagian teman-teman di sini hati-hati saat memulai kisah cinta yang baru. Jangan sampai kamu ngerasa aku happy-happy aja dengan kisah cintaku baik-baik aja, tapi sebenarnya ada pihak-pihak yang kecewa dengan kisah cinta ini, atau jadi pihak-pihak yang banyak memendam rasa yang mungkin pasangan kamu ini kecewa dengan kamu, mungkin pasangan ini bete sama kamu, atau ada sesuatu yang dia pendam yang belum dia ceritakan ke teman-teman. Jadi di sini hati-hati dengan ego ya. Kalau Seven of Swords ini lebih ke ego. Jadi sering-seringlah ngobrol ke pasangan kamu, apakah dia bahagia dengan kisah cintanya bersama kamu, atau ada hal-hal yang harus dikomunikasikan kayak gitu. Jangan sampai kamu ngerasa baik-baik aja tapi ada sesuatu di kisah cinta kamu yang harus kamu perbaiki, yang harus kamu komunikasikan dengan pasangan kamu, kayak gitu. Lalu di sini ada Queen of Wands dan the Hanged Unicorn. Queen of Wands, dia adalah ratu yang paling independen. Aku sering bilang dia paling independen karena dia bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu yang nyata ada di depan mata dia. Sehingga bisa aku katakan di sini kadang kamu atau pasangan kamu ngerasa terlalu dikontrol oleh, kalau di sini kamu ngerasa terlalu dikontrol oleh pasangan kamu. Kalau di sini adalah kamunya sebagai Queen of Wands ini ya pasangan kamu yang kadang ngerasa kamu itu terlalu ambisius mengejar cita-cita kamu, sehingga kadang waktu yang kamu kasih buat dia sedikit banyak berkurang kayak gitu. Sehingga ketika kamu sangat-sangat mengejar impian kamu ini, dan di sini ada King of Pentacles ya. Jadi bisa aku katakan memang teman-teman Aries ini di 2021 sangat-sangat ngebut di hal-hal yang berhubungan dengan ambisi, cita-cita, terutama keuangan. Kuliah juga bisa kayak gitu. Makanya di sini bisa aku katakan banyak yang pada akhirnya memikirkan ulang kisah cintanya ini.
kisah cinta kamu ini. Bisa di sini kamu, mungkin pasangan kamu juga yang aduh kok kayaknya waktu bersama dia kok banyak berkurang ya, apakah dia masih mencintaiku ataukah dia ada hal-hal lain di luar sana yang membuatku jadi terlupakan, kayak gitu sih intinya di sini. Jadi ya mungkin karena efek 2020 juga sih yang di sini mungkin jadinya banyak ngejar keuangan di 2021 karena impian di 2020 banyak yang tercancel atau tertunda karena pandemi kemarin ini ya. Jadi aku bisa memahami sih ketika di sini banyak teman-teman Aries yang ngebut perkara keuangan kayak gitu sih. Hanya saja efeknya adalah pasangan kamu jadi ngerasa ditinggalkan, ngerasa kesepian, ngerasa sering kangen sama kamu, kayak gitu sih intinya di sini. Dan ya buat teman-teman Aries di sini banyak juga yang di sepanjang 2021 harus memendam atau harus makin berhati-hati bertindak. Di sini ada Four of Pentacles. Four of Pentacles ini sebenarnya adalah suatu kemampuan seseorang untuk menyimpan perasaan atau menyimpan marahnya, menyimpan bahagianya juga bisa. Jadi di sini sih intinya teman-teman harus lebih bisa terbuka ke pasangannya ya. Makanya aku bilang tadi di sini hati-hati dengan ego. Entah mungkin di sini kamunya yang kebanyakan mendem perasaan atau mungkin di sini pasangan kamu yang kebanyakan mendem emosi. Jadi intinya di sini sering-seringlah berkomunikasi karena aku lihat dari banyaknya kebahagiaan teman-teman di sepanjang 2021 ada beberapa pasangan Aries yang terpaksa harus putus di tahun 2021. Tapi ingat, ini nggak semua. Ini sebagian kecil teman-teman harus merelakan untuk berpisah kayak gitu karena ada Eight of Cups yang di sini menandakan sebuah kemampuan atau sikap untuk move on, untuk pergi, meninggalkan hubungan ini. Entah mungkin di sini kamu yang memutuskan pasangan kamu atau pasangan kamu yang memutuskan kamu atau saling memutuskan, kayak gitu yang aku katakan. Jadi di sini warningnya adalah kalau memang ada hal-hal yang harus obrolin, jangan dipendam aja, jangan disimpan aja. Kalau butuh curhat dengan pasangan kamu, curhat mengenai hal-hal yang membuat kamu kecewa, hal-hal yang membuat kamu terluka, plus juga bahagia-bahagianya, apresiasi segala yang dilakukan pasangan kamu ke hubungan cinta ini, kayak gitu. Demikian juga sebaliknya, kalau kamu ngerasa pasangan kamu ini tipe yang mendem, pancing-pancinglah dia untuk sering berkomunikasi dengan kamu. Jangan sampai rasa kecewa atau kebetean dia terhadap kamu atau hubungan ini membuat dia jadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak, yang kamu nggak pernah tahu ketika bom ini meledak malah menghancurkan hubungan kamu sama dia. Jadi sesibuk apapun kamu, luangkan waktu buat dia, karena yang aku lihat di sini banyak pasangan kamu yang kangen sama kamu, kangen untuk meluangkan banyak waktu bersama, kayak gitu loh. Jadi kangen masa-masa romantis bersama dengan kamu yang katakanlah dulu sering ngopi bareng di kafe mana, sering kulineran kemana, nonton bareng, kayak gitu. Waktunya jadi terbuang atau banyak waktu yang berkurang karena kamunya sibuk ngejar ambisi kamu dan keuangan, kayak gitu sih. Makanya di sini kalaupun waktunya sedikit, banyak-banyaklah untuk ngobrol sih, intinya komunikasi di sini, karena aku lihat banyak di sini yang mengalami perpisahan karena terlalu banyak mendem perasaan, kayak gitu yang bisa aku lihat di sini ya buat teman-teman Aries. Jadi itu warningnya. Oke, jadi tadi warningnya itu ya, hati-hati dengan pengeluaran tak terduga, juga di sini ego dan rasa memendam-mendam itu loh yang kadang berbahaya untuk hubungan kamu ke depannya. Dan di sini aku akan lihat pesan semesta buat teman-teman Aries yang sudah berpasangan. Relationship patterns, spiritual connection, the heart of the matter. Oke, kalau di sini yang bisa aku katakan ya, buat teman-teman Aries yang sudah berpasangan, ada hal-hal di hubungan cinta kamu ini yang memang butuh perubahan. Nggak bisa gitu-gitu aja. Yang namanya manusia dinamis, pasti banyak perubahannya, termasuk juga kamu, termasuk pasangan kamu, termasuk hubungan cinta kamu. Jadi di sini ketika kondisinya nanti memang kamu atau pasangan kamu emang harus sibuk menata masa depannya atau masa depan kalian berdua, ya sudah diikuti polanya. Karena nggak bisa kan, kamu tidak seperti kamu yang dulu yang punya banyak waktu buat aku, sekarang kamu sibuk, ya diterima kayak gitu. Kalaupun di sini yang pada akhirnya sibuk adalah kamu dan pasangan kamu menuntut kamu seperti dulu yang meluangkan banyak waktu buat dia, kamu kasih pengertian. Karena
yang namanya hubungan pasti ada perubahan lah ya, nggak bisa kamunya 24 jam ada buat dia, atau sebaliknya dia nggak bisa 24 jam ada buat kamu. Jadi harus ada adaptasi di sini, kompromi mengenai perubahan yang terjadi di sepanjang 2021 nanti, baik kamu ataupun pasangan kamu, kayak gitu yang bisa aku katakan. Lalu di sini ada spiritual connection, sangat mungkin di sini baik teman-teman Aries yang baru jadian atau udah lama jadian, sangat mungkin pertemuan kamu dan dia ini adalah hubungan yang sudah lama ada, yang sebetulnya sudah terkoneksi sejak kamu ya di kehidupan kamu sebelumnya, kalau kamu percaya dengan konsep reinkarnasi. Jadi sebagian ya, karena ini general reading, sekali lagi sebagian teman-teman di sini ada yang hubungannya ya spiritual, mungkin ini karmik, bisa juga soulmate, bisa juga twin flame kayak gitu. Tapi ingat, ini nggak semua, ini sebagian kayak gitu sih. Jadi memang kalau hubungannya dengan spiritual ya kamu nanti akan merasakan bahwa kamu dan dia seperti orang yang sudah lama kenal, yang seperti puluhan tahun kenal, padahal ya mungkin baru pacaran sekian bulan atau baru pacaran sekian tahun, tapi rasanya seperti sudah mengerti dia luar dan dalam. Itu sih intinya di sini. Jadi ya dinikmati aja hubungannya. Oke? Dan di sini mengenai sesuatu yang kadang tidak tampak mata. Jadi di sini sih seperti aku bilang tadi, sesibuk apapun kamu, tetap komunikasi dengan dia, karena ya dia kangen sih sama kamu, bisa aku katakan di sini. Dan di sini bisa dua arti, karena di sini keluarnya master number ya, 22. Hubungan kamu dan dia ini sebenarnya hubungan yang diberkahi, dalam artian di sini sangat berpotensi ke arah yang lebih serius lagi, pernikahan kayak gitu. Cuma saja di sini kartu ini juga bisa menunjukkan bahwa dia ini juga lagi kangen berat sama kamu, lagi butuh banyak komunikasi ke kamu. Cuma saja kamunya sibuk ataupun sebaliknya kayak gitu. Jadi intinya di sini adalah quality time. Pastikan kamu tetap punya waktu buat ngobrol sama dia, meskipun mungkin cuma sejam 2 jam setiap minggu, tapi sejam 2 jam ini kalau misalnya jadi waktu yang produktif, saling ngobrol dari hati ke hati, akan jadi sesuatu yang akan membuka gerbang hubungan kamu ini menjadi lebih tinggi lagi gitu loh, lebih kuat lagi, lebih mendewasa lagi kayak gitu. Karena di sini ada banyak hal tentang hubungan kamu dan dia yang kadang orang lain ngelihatnya, wah hubungan kamu dan dia ini relationship goals banget kayak gitu, karena memang udahlah ini spiritual, dan di sini adalah hubungan yang diberkahi memang. Jadi ya banyak-banyaklah komunikasi, karena sisi kangen dia ke kamu ini kadang kalau dia pendam lama-lama juga nggak bagus kan. Jadi ya intinya adalah komunikasi. Jadi walaupun nggak ketemu mata, tapi setidaknya kamu dan dia ketemu dari hati ke hati kayak gitu sih buat teman-teman Aries yang sudah berpasangan. Oke, buat teman-teman Aries, itu yang bisa kulihat dari reading kamu. Kalau kamu merasa ini resonate, bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe sebagai dukungan ke channel ini. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi di readingku selanjutnya. Bye bye.